Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Taufikur Rahman, kelas AK4503. Saya akan mempresentasikan bab tentang urgensi agama Islam. Pengertian agama. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang telah bertalian dengan kepercayaan itu. Dalam masyarakat Indonesia, selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab. Pendapat yang menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntutan. Memang agama mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya. Ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup ajaran Islam adalah sebagai berikut: akidah, yaitu keyakinan yang kuat dan kokoh, yaitu iman. Syariat, yaitu hukum dan aturan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Akhlak, yaitu tingkah laku seseorang yang didorong berdasarkan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Arti Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu dengan arti semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Fungsi agama sebagai sarana pendidikan yang pertama, yang kedua sebagai sarana untuk keselamatan, ketiga sebagai jembatan perdamaian dunia, keempat sebagai alat untuk sosial, kelima sebagai benteng kekuatan. Peran penting agama Islam dalam pendidikan. Salah satu perannya adalah yang berkaitan dengan individual seseorang. Jadi setiap manusia pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Mengapa mereka harus belajar agama Islam? Pada dasarnya, belajar adalah kegiatan yang membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu dan bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Pendidikan agama Islam ini menekankan minat seseorang mengenai kehidupan pribadinya. Bagi beberapa orang yang sudah menyadari bahwa perilakunya jauh dari ajaran agama, mungkin dengan sukarela akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk mengetahui perilaku seperti apa yang harus dilakukan dan perilaku seperti apa yang harus dijauhi. Pilar-pilar Islam. Menurut Muhammad Syaltaud menegaskan bahwa Islam terdiri dari akidah dan syariah. Akidah, pilar pertama Islam adalah akidah. Secara bahasa, akidah adalah al-aqidatu hiya ma'akada alaiha al-qalbi. Akidah adalah ikatan yang terpatri di dalam hati. Hasan al-Banna di dalam bukunya Al-Aqaid menyatakan bahwa akidah adalah sesuatu yang harus diyakini oleh hati dan dipercaya oleh jiwa sehingga menjadi keyakinan yang tak ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Syariah, pilar kedua Islam, adalah syariah secara umum, yakni ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Makna Islam secara kafah. Istilah Islam kafah sendiri atau berislam dengan cara kafah bermula dari surat Al-Baqarah ayat 208 yang menyebutkan orang-orang yang beriman untuk masuk Islam dan tidak mengikuti langkah setan karena setan adalah musuh bagi manusia. Kafah secara bahasa artinya keseluruhan. Makna secara bahasa tersebut bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai makna dari muslim yang kafah, yakni menjadi muslim yang tidak setengah-setengah atau menjadi muslim yang sungguhan. Bukan muslim-musliman, muslim yang sungguhan
adalah muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan. Seorang muslim belum bisa disebut muslim yang kafah jika ia belum menjalankan ajaran Islam di segala aspek kehidupannya. Dengan demikian, muslim yang kafah tidak berhenti pada ucapan kalimat syahadat saja. Muslim yang kafah tidak berhenti pada ritual-ritual keagamaan saja, tetapi sudah menjajaki substansi dan ritual-ritual tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.